dia tidak berkenalan. Alkitab berkata penjaga Israel tidak pernah tidur. Dia Tuhan yang menolong hidup saudara dan saya. Ketika Anda dan saya punya masalah, jangan takut. Jangan pernah takut menghadapi masalah. Ciri-ciri orang yang tidak takut menghadapi masalah, dia tidak gentar. Dia tidak terintimidasi dengan masalah yang sedang dihadapi. Dia tetap percaya dan yakin bahwa Tuhan sanggup membuka jalan bagi hidupnya. Dia punya pengharapan yang tidak pernah kandas. Haleluya. Dia tidak akan gelisah ketika dia menghadapi masalah, karena dia tidak takut. Dia menghadapi masalah dengan keyakinan yang kuat bahwa Yesus sanggup menolong hidup. Amin. Dia tidak gelisah, dia tidak peduli dengan apa kata orang. Haleluya. Kita mau ke surga, kita tidak perlu dengan apa kata orang, tapi perlu dengan apa kata Tuhan. Amin. Kalau Tuhan yang bilang ikut, karena pemilik surga, kepala gereja hanya Yesus, bukan pendeta. Jadi saudara yang diberkati Tuhan, orang yang tidak takut berarti dia tidak khawatir. Dia tidak akan cemas dan dia tidak akan bimbang, sebab dia percaya Tuhan yang sanggup menolong hidupnya. Haleluya. Mari saudara menghadapi masalah dengan percaya sama Tuhan. Amin. Bahwa saudara dan saya dirancang Tuhan untuk menang atas masalah. Tolong bilang kiri kanan Bapak Ibu, kita dirancang Tuhan untuk menang atas masalah. Amin. Amin. Jadi masalah apa saja, sekali lagi kalau kita punya positive thinking sama Tuhan, Tuhan selalu pakai masalah. Tuhan rancang masalah, izinkan masalah. Untuk apa? Untuk kita menikmati kemenangan. Yang kedua, dari dua cara bagaimana kita dapat keluar dan menang atas masalah yang kita hadapi. Bukan hanya jangan takut, tetapi yang kedua yang saya jumpa di sini adalah tidak menyerah. Katakan kiri kanan Bapak Ibu, jangan menyerah. Kalau ada masalah jangan menyerah. Amin. Jangan menyerah. Iman Kristen tidak mengenal kata pasrah. Oh mana-mana juga Tuhan, biar beta pun kaki di atas, kepala di bawah. No. Tuhan tidak rancang saudara seperti itu. Haleluya. Tuhan rancang kita keluar sebagai pemenang. Amin. Amin. Haleluya. Tuhan rancang kita lebih dari pemenang. Tidak kecewa, jangan kecewa. Tidak menyerah. Tolong bilang kiri kanan kembali buat Bapak Ibu yang di samping kiri kanan Bapak Ibu, jangan menyerah. Kalau ada masalah, kalau suami selingkuh, jangan menyerah. Amin. Kalau suami lagi sinting, jangan menyerah. Kalau pasanganmu lagi aneh-aneh, jangan menyerah. Iman Kristen tidak mengenal kata menyerah, tapi iman Kristen bicara tentang kepastian. Di dalam Yesus ada kepastian. Di dalam Yesus ada kebenaran. Di dalam Yesus ada jalan keluar. Saya mau lihat muka-muka yang tidak menyerah. Mana? Coba bibirnya mana? Yang tidak menyerah. Oh, saya tidak akan pernah menyerah. Suami saya mau pulang malam, mau pulang siang, saya akan sambut dia dengan sukacita. Saya akan buat dia kopi yang enak, dan saya bilang, Papa, makanlah, minumlah, sehingga kau punya kekuatan untuk pergi kembali meninggalkan aku. Haleluya. Jadi kalau orang yang mengerti rancangan Tuhan, dia tidak akan pernah menyerah. Dia akan terus kuat. Amin. Amin. Jadi ciri-ciri orang yang tidak menyerah menghadapi masalah, dia tidak kalah karena gertakan. Karena selingkuhan suaminya datang bilang, Martin, jauh saja banyak-banyak, makanya urus diri baik-baik. Usah peramu, kariting-karimu sama seperti apa itu. Makanya usah suami mesti ngawasi. Kalau usah saya bisa urus diri, saya kalah sendiri. Kita datang saja jarang 8
jangan. Hadapi dia dengan sukacita. Kalau dia datang marah-marah, pusing, Nona, kalau semua minta pulangi, aku berserah. Tapi mari kita bincang baik-baik. Kalau memang saya hati dan dia, up to you. Tapi satu hal yang kita mau bilang buat Ale, bahwa apa yang disatukan oleh Allah tidak bisa diceraikan oleh manusia. Suamiku adalah suamiku dan bukan suamiku. Haleluya. Jadi tipikal orang yang tidak menyerah ini, dia tidak kalah terhadap gertakan. Amin. Dia tidak takut dengan suara-suara sumbang. Ada suara-suara yang datang. Tante, kemarin kita dapat oatmeal di bar A. Dia ada lagi minum, ada di samping kiri kanan ada perempuan follow dia, kira dia. Saya usah dengar. Kalau kita dengar segituan saudaraku, darah mendidih. Darah mendidih. Kalau istri dengar begitu, darah mendidih gak sih? Hilang sukacita. Haleluya, saya percaya masalah jangan sampai menghilangkan sukacita Anda. Tapi justru ada masalah semakin banyak sukacita. Saya bersyukur karena suami saya semakin jahat. Dan saya percaya dia pasti bertobat karena kejahatannya itu. Amin. Jadi begitu, kita mulai bicara yang positif. Tipikal ada ciri-cirinya, tidak kalah karena gertakan. Lalu yang berikut, orang yang tidak mudah menyerah, dia tetap kuat dan berserah, bukan menyerah. Orang tengok kiri kanan, Bapak Ibu dan katakan begini, kalau ada masalah, berserah sama Tuhan dan bukan menyerah. Jangan saudara mulai berdiri di depan cermin lalu bilang, Tuhan, memang ini sudah nasibku dipukul-pukul Tuhan, nasibku diinjak-injak Tuhan. Memang kalau lihat sih dari body, aku punya body ini pantas dipukul Tuhan karena kegemukan. Makanya makan rem-rem dan susah boteng main. Suami biasa susah nggak ada selera. Sama dengan pohon satu. Sudah tidur sama dengan badan kayu mati ya. Suami bilang bye-bye. Makanya harus minta jaga diri, urus diri, kalian sendiri. Amin, ibu-ibu muda harus kalian sendiri. Kalau besar nafsu makanmu, taruh pisau di leher. Cuma tetap ramping, pakai. Masih body. Nggak sampai body, poco-poco lagi. Tapi kalau nggak sampai body, supica-pica. Pakai baju ke sana semua supica. Ya Tuhan. Sekarang dia lari ke stinga. Jadi harus seimbang, hidup tidak harus seimbang. Ada haleluya. Ya, harus seimbang. Haleluya. Istri saya bilang begini sama saya, kemarin saya disegarkan karena tulang-tulang saya jadi segar karena saya dibeli babi yang segar, babi muda 1 kilo. Lalu saya mulai cake sendiri, saya mulai butuh makan babi goreng. Saya bilang, aduh, sedang kalau makan babi goreng dengan rica-rica begini. Istri saya mendengar saya dan dia bilang, kalau begitu mari papi, bawa saya ke pasar dan mari kita akan cari daging babi yang bagus. Lalu kita mulai cari di pasar saudaraku dan jumpai 1 kilo. Haleluya, pulang digoreng semuanya mantap. Lalu saya mulai duduk, saya mulai cekik, saya mulai makan istri saya tengok saya. Dia bilang, aduh papi, kau makan memang luar biasa. Saya bilang, jangan hambat saya untuk saya makan hari ini. Izinkan saya makan semuanya. Lalu dia bilang begini, tapi papi, sayangilah saya dengan 2 orang anakku. Saya bilang, dalam nama Tuhan Yesus, daging babi ini nanti tidak bisa masuk dalam daging saya kalau kau berkata begitu. Lalu istri saya mulai ketawa dan saya mulai menikmati lagi. Saya nikmati dan nikmati saudaraku. Saudara dengar baik, orang yang hidup di dalam kebenaran, dia makan apa saja dia pasti diberkati. Dia pasti sehat. Sampai tadi malam
Suset mau makan akan sama beta bilang, Nona, ada orang yang belum makan. Tadi kami sudah makan tuh. Kita bilang, Nona, cuk, ada satu orang yang belum makan. Sama yang belum makan. Mami, saya bagi istri saya. Setelah semua mulai undur ke belakang, mulai tidur, dia beta sapu bersih. Tadi malam beta tidur setengah 3 pagi. Tapi karena sukanya sumagang sadar, pas taruh kepala langsung saya pusing di kiri kanan. Istri saya bilang begini, Papi, tadi malam angin hujan kencang. Beta bilang, mau jadi apa jadi? Yang pasti kita tidur dalam hadirat Tuhan. Tuhan memberkati dan melindungi beta. Jadi kadang orang menjadi gelisah, orang menjadi takut ketika ada dalam berbagai persoalan. Tetapi saya memberitahukan bahwa jangan menyerah. Orang yang tidak menyerah dalam menghadapi masalah, dengan baik dia akan melihat mujizat dan pertolongan Tuhan. Dia akan melihat kemenangan datang dari Tuhan. Dia akan melihat pembelaan Tuhan nyata dalam hidupnya. Haleluya. Tidak menyerah. Kalau keluarga saudara ada dalam masalah, jangan menyerah. Amen. Anak-anak saudara belum bertobat, jangan menyerah. Kalau lihat orang tua saudara belum ada di dalam Tuhan, jangan menyerah. Terus bawa mereka dalam doa. Terus bawa mereka kepada Tuhan. Terus sebut mereka punya nama di hadapan Allah. Waktu Tuhan, semua indah pada waktunya. Jadi mari buka hati saudara buat Tuhan. Saya percaya kebenaran firman Tuhan ini menolong kita. Dua hal yang sederhana yang saya katakan. Yang pertama, ketika menghadapi masalah, jangan pernah takut menghadapi masalah, sebab kita punya Tuhan yang hidup. Yang kedua, jangan pernah menyerah. Kalau saudara menyerah, saudara pasti kalah. Tapi kalau saudara mulai berkata begini, saya punya Tuhan yang hebat, saya punya Tuhan yang sudah mati di Kalvari menggantikan saya. Dia sanggup untuk menolong hidup saya. Dia sanggup untuk membela saya. Dan saya percaya tangan-Nya yang besar itu, yang dahsyat itu, pasti memberkati hidup saudara dan saya. Tuhan memberkati kita. Tunduk kepala dalam hadirat Tuhan. Kita bersyukur, musik lakukan pujian. Refnya saja tadi pujiannya. Ku percaya Kau Tuhan tak pernah gagal. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Pujian dari awal, percaya kepada Tuhan. Haleluya. Dia lebih tahu masalah saudara dan saya. Dia tahu cara untuk membuka jalan bagi saudara dan saya. Bapak Ibu, tunduk kepala dalam hadirat Tuhan. Masing-masing berdoa kepada Tuhan. Worship singers dengan suara musik melakukan pujian ini.
sebagai doa kita kepada Allah kita. Tuhan yang kita sembah, Tuhan yang tidak pernah terlambat menolong hidup kita. Badai apapun, masalah apapun yang sedang dihadapi, mari percaya Tuhan, Dia sanggup untuk menolong saudara. Jika saudara sakit, taruh tangan di bagian yang sakit. Percaya, Dia sanggup menyembuhkan, Dia sanggup menolong hidup, Dia sanggup memberkati. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Buka hati saudara buat Tuhan. Izinkan Dia menjamah saudara. Izinkan Yesus menyembuhkan saudara. Izinkan Yesus memberkati saudara. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya.